Salam sahabat Kabari yang dikasih Tuhan. Sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, pernahkah sahabat ada dalam kebingungan? Bingung karena memikirkan apa yang harus dilakukan, bingung karena memikirkan apa yang harus dipilih, bahkan juga mungkin bingung karena banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita bingung apa yang harus kita lakukan, kita bingung bagaimana untuk solusi dari setiap persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, bingung itu hampir semua orang pernah mengalaminya. Tapi jangan kita menjadi orang yang bingung untuk selama-lamanya. Kita harus belajar seperti Raja Daud. Meskipun dia raja, meskipun dia seorang pahlawan yang dipuja-puji orang, meskipun dia sudah melakukan banyak hal yang baik, meskipun dia melakukan hal-hal yang luar biasa yang orang lain tidak bisa lakukan, tetapi dalam satu titik dia pernah merasa bingung. Dan dalam kebingungan ini dia pernah berpikir bahwa seolah-olah Tuhan sudah melupakan dia, Tuhan sudah melempar dia, dan Tuhan sudah tidak menganggap dia. Raja Daud aja pernah bingung. Dan saya mau berkata kepada kita, bingung ini seringkali membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Bingung ini seringkali membuat kita menjadi menyendiri. Bingung bisa membuat kita menjadi kurang aktif lagi untuk melakukan apapun. Dan bingung ini bisa membuat kita akhirnya kita menjadi seperti orang yang kehilangan sahabat, kehilangan teman, dan kehilangan rekan-rekan kita. Dan saya mau berkata kepada kita supaya kita bisa mengatasi kebingungan kita sama seperti apa yang dilakukan Daud, kita akan pelajari pada saat ini. Saya akan bacakan buat kita dari Mazmur pasal 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, saya mau berkata kepada kita semuanya. Sahabat yang dikasih Tuhan, tadi Daud berkata, aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu, dari hadapan mata Tuhan. Kadangkala kebingungan ini membuat kita menjadi seperti terbuang. Kadangkala kebingungan ini membuat kita menjadi seperti kita hidup sendiri. Kadangkala kebingungan ini membuat kita menjadi mengasihi diri kita sendiri. Kadangkala kebingungan ini membuat kita beranggapan salah di hadapan Tuhan, seolah-olah Tuhan sudah membuang kita, seolah-olah Tuhan sudah tidak menganggap kita, seolah-olah Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan kita. Tetapi saya mau berkata kepada kita sama seperti yang dikatakan Daud, walaupun dia bingung dan dia merasa sudah tidak dianggap oleh Tuhan, dan dia merasa seru doanya tidak didengarkan oleh Tuhan, tetapi Daud berkata di sini, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ini kabar baiknya sahabat yang dikasih Tuhan. Saya mau berkata kepada kita, ini yang harus kita pahami sebenarnya. Kebingungan kita ini tidak akan membuat jalan keluar bagi kita, tetapi perlu kita menyadari di dalam diri kita bahwa apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permohonan doa kita, apa yang menjadi seruan kita kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan bukan tidak mendengarnya, Tuhan mendengarnya. Dan Tuhan bukan tidak mau menolong kita, Tuhan mau menolong kita. Sama seperti ini kata, sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Tuhan mendengarkannya. Jadi Daud merasa selama ini dia bingung karena Tuhan tidak mendengarkan seruannya. Daud merasa dia bingung karena Tuhan menganggap bahwa karena dia menganggap bahwa dia mengalami masalah ini seorang diri, dan dia berpikir seolah-olah Tuhan sudah jauh daripada dia, padahal Tuhan tidak pernah jauh daripada dia. Sahabat yang dikasih Tuhan, saya mau berkata kepada kita semuanya, kebingungan memang sering terjadi dalam kehidupan kita, tetapi janganlah kita terus-menerus ada dalam kebingungan itu. Ingatlah, masih ada Tuhan yang selalu mendengar seru doa kita. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, doa-doa yang kita panjatkan, percayalah Tuhan mendengarkannya, dan Tuhan akan bertindak untuk menjawab setiap doa-doa kita. Ada solusi, ada jalan keluar, ada berkat, ada pertolongan yang daripada Tuhan yang akan diberikan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Menyerahkan kepadamu Tuhan segala beban pikiran kami, persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami ini Tuhan, yang kadang-kala membuat kami bingung. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak tahu apa lagi Tuhan yang harus kami tempuh. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa seluruh doa kami Engkau dengarkan Tuhan. Dan mungkin saat ini Tuhan, setiap permohonan doa kami belum ada jalan keluarnya. Jangan biarkan kami bingung Tuhan, tetapi sentuh hati kami, sadarkan kami Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang mendengar setiap seruan doa kami. Dan kami yakin dan percaya
Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti beri jalan keluar, dan Tuhan pasti memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati melalui renungan hari ini, berilah dukungan kepada channel ini dengan memberikan like, komen, dan juga subscribe pada tanda lonceng di bawah ini. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan ini bagi sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga dikuatkan dan diberkati. Oke?